Jadi kolega ini berdiri pada tahun 2019, tepatnya di 10 Maret 2019. Kita namain ini kolega dengan slogan Coffee Connect Collaboration. Nitros Coffee ini basicnya itu cold brew coffee, cuman kita pakai nitrogen. Jadi rasanya nanti tuh ada kayak soda-sodanya gitu, segar pokoknya. Itu baru ada pertama kali di Garut. Cuman ada di kolega Coffee. Kita ngambil tempat di sini itu melihat dari strategis juga ya. Di sebelah ada kantor-kantor pemerintahan, di seberangnya juga kantor-kantor pemerintahan. Lalu nggak jauh dari sini ada kampus-kampus. Akhirnya kita memilih di sini, kayaknya di sini tempat yang cukup strategis untuk anak kantoran, anak kuliahan di nongkrong atau makan di sini gitu. Seberapa penting bahasa Inggris menurut Teh Nisa? Kalau menurut saya sih bahasa Inggris itu penting banget ya, karena bahasa Inggris itu adalah bahasa universal, di mana sebagian populasi di dunia ini pasti paham bahasa Inggris. Makanya ketika kita bisa bahasa Inggris nih, kita kemanapun dengan bahasa Inggris pasti ada aja gitu yang paham. Enggak sampai kita bisa susah untuk berkomunikasi di negara manapun. Halo teman-teman Primary English, terima kasih masih menyaksikan Primary English Podcast. Hari ini kita senang sekali bersama dengan teman kami dari kolega, yaitu Teh Nisa Zakiah. Halo Teh Nisa. Halo. Apa kabar Teh Nisa hari ini? Alhamdulillah baik. Baik ya, sehat ya. Masih semangat hari ini Teh Nisa? Alhamdulillah semangat. Iya, alhamdulillah. Kita harus semangat dan sehat nih ya. Oke. Teh Nisa, teman-teman Primary English pingin mengetahui dulu biasanya ngobrol mengenai background dari Teh Nisa di kolega sebagai apa, kemudian sekarang kesibukannya lagi ngapain? Silakan. Oke, halo, nama saya Nisa Zakiah Rahman. Saya sebagai head back office di Kolega Group. Kebetulan kesibukan sehari-hari ya terjadi back office aja sih, atau sama monitoring di staff-staff back office di Kolega Group. Oke, Teh Nisa, udah berapa lama nih di kolega? Alhamdulillah tahun ini aku udah hampir 2 tahun kolega. 2 tahun ya? Oke. Baik Teh Nisa, saya penasaran nih, mulai dari mungkin namanya dulu nih Teh. Oke. Ya, kenapa namanya kolega gitu? Pakai C, nggak pakai K. Kemudian L-nya ada 2 ini. Iya. Kenapa iya. nih? Awalnya ini dari kopi kita pengen ada apa ya, kolaborasi sama terkoneksi biar nantinya jadi kolega gitu. Makanya kita namain ini kolega dengan slogan Coffee Connect Collaboration. Oke, jadi kolega itu kepanjangan? Ya, Coffee Connect Collaboration. Oke, Coffee Connect Collaboration. Ya. Jadi dari kopi kita bisa terkoneksi satu sama lain, terus bisa jadinya nanti berkolega. Oke, jadi ini menarik ya. Jadi saya juga kemarin sih ya penasaran kenapa namanya kolega. Ternyata itu dibaliknya Coffee. Coffee Connect Collaboration. Karena kolega ini dikenal sebagai Coffee and Eatery di Garut. Ya. Mungkin teman-teman di sini yang sudah sering melihat gitu ya, banyak sekali kok rekan-rekan yang sering ngopi di sini, makan di sini ya gitu. Saya penasaran lagi Teh, kapan kolega ini berdiri di Garut? Jadi kolega ini berdiri pada tahun 2019, tepatnya di 10 Maret 2019. Ya. Kenapa tempatnya di sini Teh? Ini kan sekitaran Pemda gitu ya. Kenapa tidak mengambil di misalkan di pusat kota atau mungkin yang lebih dingin ke arah selatan? Ya. Kita ngambil tempat di sini itu melihat dari strategis juga ya. Di sebelah ada kantor-kantor pemerintahan, di seberangnya juga kantor-kantor pemerintahan. Lalu nggak jauh dari sini ada kampus-kampus. Akhirnya kita memilih di sini, kayaknya di sini tempat yang cukup strategis untuk anak kantoran, anak kuliahan di nongkrong atau makan di sini gitu. Baik. Menu Teh, menu favorit dulu deh. Di kolega ini yang sering banyak dari segi sales itu menu apa nih Teh? Makanan atau minuman nih? Boleh dua-duanya. Oke.
Untuk dari minuman, kita best sellernya di sini ada es kopi susu, lalu ada Bigo Mango, Nitros Coffee, sama ada makanannya chicken popcorn, chicken katsu curry, sama gyudon. Oke. Pasti belum pada tahu kan Nitros Coffee. Yeah. Di Garut baru cuma ada di Kolega aja. Apa bedanya dari kopi-kopi lain? Jadi kalau Nitros Coffee ini basicnya itu cold brew coffee, cuman kita pakai nitrogen. Jadi rasanya nanti tuh ada kayak soda-sodanya gitu, segar pokoknya. Itu baru ada pertama kali di Garut. Cuman ada di Kolega Coffee. Itu kapan launchingnya? Udah ada dari awal. Oh, dari awal. Ya. Itu termasuk best seller di kita. Karena baru ada satu di Garut, belum ada. Itu saya juga belum coba nih, nanti Ya, mungkin bisa coba. coba ya. Ya. Biasanya saya pesan ini aja sih. Harus coba, itu segar, ada rasa soda-sodanya, terus dipaduin juga ada yang pakai lemon, ada yang pakai passion fruit, itu macam. Oke, itu dari minuman. Kalau makanan gimana nih? Kalau makanan chicken popcorn, gyudon sama chicken katsu curry. Itu ya katsu ya, rata-rata makanan ayam ya. Comfort food. Iya. Kalau ini teh, ini kan Kolega Coffee and Eatery gitu ya. Kenapa ngambil konsepnya coffee gitu? Kenapa tidak misalkan cafe? Biasanya gitu ya. Misalkan bla 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 cafe and resto biasanya gitu. Tapi ini Kolega Coffee and Eatery. Apakah punya produk kopi unggulan atau bagaimana nih? Jadi dulu itu dilihat lagi ya, di masyarakat kita itu kopi udah jadi bagian gaya hidup. Ya. Jadi kayak nggak ngopi nggak bisa kerja, misalnya kayak nggak ngopi nggak bisa belajar. Makanya dari situ kita kayaknya ini untuk konsep kopi lumayan bagus nih pasarnya gitu. Makanya dari situ kita ngadainnya coffee shop. Jadi menyesuaikan sama gaya hidup di masyarakat. Karena mungkin di 2019 itu banyak ya bermunculan kopi-kopi, dan juga Garut ini kan terkenal penghasil kopi besar juga ya di Garut kan? Iya, jadi banyak juga yang ngambil kopi-kopi dari Garut. Selanjutnya teh, menu terbaru. Apakah ada produk terbaru nggak yang akan di launching dalam waktu dekat? Pasti ada dong. Kita bakal launching menu-menu baru dari produk makanan sama minuman. Tapi kita nggak mau spill dulu. Pantengin aja terus Instagram Kolega karena ditunggu aja tanggal launchingnya. Dekat-dekat ini pasti ada. Jadi nanti teman-teman bisa follow aja Kolega. Ya, ada Instagram Kolega Coffee. TikToknya ada teh? Ada juga. Ya, jadi di beberapa sosial media mungkin rekan-rekan tinggal ketik aja Kolega. Ya. Itu udah ketahuan lah. Nah kan yang tadi saya sampaikan di awal gitu ya, banyak artis gitu ya. Pokoknya orang-orang terkenal itu pasti sudah pernah kesini lah gitu ya. Iya, alhamdulillahnya udah pada main kesini. Dan emang suasananya enak sih, cozy gitu ya. Ya, tempat anak nongkrong, keluarga pun enak di sini. Ya, apalagi buat kerja juga nyaman di sini. Betul. Barangkali yang mau kerja pakai laptopan sendiri di lantai 2 itu nyaman sekali. Kita pun ada promo untuk orang yang mau kerja di sini, namanya WFC, Work from Kolega. Iya. Apa nih, gimana nih? Jadi kita ada menu-menu bundling gitu, makanan sama minuman khusus untuk orang-orang yang mau kerja di sini. Dengan syarat mereka bawa laptop dan kerja di sini. Oke. Karena emang di sini di setup untuk orang-orang yang nyaman untuk bekerja, dari mulai musiknya yang tenang, terus kondisi yang nggak terlalu ramai, terus ada AC juga, jadi enak lah untuk kerja di sini. Ya kelompok bisa, pokoknya segala bisa di sini. Dan ini space-nya luas ya. Ya, betul. Ada di bawah dan ada smoking area dan no smoking area juga ada gitu ya. Kamar mandi juga lengkap, musola. Jadi sudah di sini kayaknya dari pagi sampai sore pun aman lah. Betul, gitu ya. Mau sholat dulu silahkan. Dari gitu. Sarapan, makan siang, makan malam itu udah. Kalau bukanya teh, barangkali ada teman-teman yang belum tahu nih. Kita buka dari jam berapa sampai tutup jam berapa? Kita buka dari jam 9 pagi sampai jam 12 malam. Jadi bisa sarapan, makan siang, makan malam bisa. Setiap hari tuh? Setiap hari. Oke. Baik teh, selanjutnya teh, saya penasaran gitu ya. Bagaimana cara berkolega, maksud saya bagaimana cara kolega beradaptasi? Mungkin boleh cerita di awal dulu, ini kan di 2019, 2020 itu kan COVID. Iya, betul. Bagaimana cara beradaptasi kolega dulu?
Jadi sedihnya di tahun 2019 kan kita open public, setahun kemudian langsung COVID tuh, langsung kafe-kafe nggak boleh buka, nggak boleh dine in, hanya boleh take away. Akhirnya dari situ kita mensiasatinya dengan kita ngadain delivery order. Jadi anak-anak di sini yang kerja alhamdulillahnya nggak sampai dirumahkan. Jadi kita perbantukan untuk delivery order. Jadi kita nggak pakai jasa ojol, tapi kita pakai karyawan di sini aja gitu. Nah, untuk ongkirnya pun di dalam radius 5 km itu kita gratis ongkir. Di luar situ kita ada ongkir 10-15 ribu dan itu pun masuk ke karyawan tersebut. Gitu. Jadi alhamdulillahnya itu berjalan sangat-sangat efektif gitu untuk kita terbantu juga gitu untuk konsumen yang ingin jajan, jadi nggak kehambat, jadi masih bisa menikmati makanan dan minuman dari kolega. Iya, ini kan saya rasa itu cobaan yang lumayan ya. Setahun baru mulai, COVID nggak boleh, itu kan hampir kurang lebih 2 tahun kan, 2020, 2021 meskipun adalah buka tutup ya ketika PPKM. Jadi ya saya rasa ini adaptasi yang luar biasa gitu yang bisa dilakukan. Baik Teh, ada pengalaman cerita seru lagi nggak Teh ketika COVID? Mungkin saya masih penasaran nih, masih mengulik lagi gitu ya. Bagaimana sistem manajemennya? Kalau tadi kan dari sistem makanannya ya, kalau dari manajemen sendiri ini gimana? Apakah sama seperti yang lain, work from home atau gimana? Untuk manajemennya pun kita apa sih? Jadi setiap hari seperti biasa, jam bukanya, jam tutupnya. Jaga jarak mungkin ya? Ya, jaga jarak, terus pastinya pakai masker juga, pokoknya terus kita nggak rame-rame juga, kan di sebelah Satpol PP nih, takutnya kelihatan ada segerombolan atau kayak gimana. Kadang malah ada konsumen yang pengen dine in, ya itu sangat berisiko kan. Kadang ada juga yang kafe-kafe yang ketahuan untuk dine in akhirnya ditutup nih, nggak boleh buka. Makanya dari situ kita sangat mentaati peraturan, makanya cukup diam di rumah aja, nanti kita anterin makanan. Baik Teh, saya penasaran lagi mengenai culture kerja di sini gitu ya. Karena saya percaya sebuah perusahaan yang bagus itu biasanya budaya kerjanya keren. Kira-kira Teh, sepengalaman Teteh yang sudah hampir 2 tahun bekerja di kolega, budaya kerja apa yang paling Teteh acungi jempol di sini? Di sini budaya kerjanya sangat kekeluargaan. Jadi alhamdulillahnya kita satu sama lain nggak ada kesenjangan gitu. Pokoknya kita sangat kompak gitu dalam kekeluargaan. Kalau ada masalah apa-apa kita bicarain dulu, kita sepakati bersama, kita selesaiin bareng-bareng. Gitu. Kita juga pasti selalu ada gathering tiap tahunnya untuk bonding sesama karyawan, makanya kita nggak ada gap-gap itu. Jadi kekeluarganya sangat terasa gitu di sini. Oh iya Teh, kita sudah beberapa kali ngobrol. Kalau boleh tahu, boleh di-spill siapa sih yang mencetuskan ide pertama atau owner dari kolega ini? Owner di sini tuh ada 2, yaitu Pak Rizky sama Pak Akbar. Memang impian mereka itu dari dulu pengen buka coffee shop. Ya, pengen buka coffee shop, makanya di akhir tahun 2018 mereka merancang coffee shop ini, dan alhamdulillah terrealisasi di Maret 2019 ini. Alhamdulillah sampai sekarang, semoga seterusnya. Ya, amin. Jadi ya Kang Rizky sama Kang Akbar ya. Salam dari Primary English mungkin. Terima kasih sudah berkenan misalkan mengizinkan kami untuk istilahnya sedikit berkreasi di kolega gitu ya. Program apa yang biasanya dilakukan oleh kolega untuk menarik minat ke kolega ini? Kita dari kemarin-kemarin sih, baru-baru ini ya, baru terrealisasi emang, tapi direncanakan udah dari dulu sih program-program kolaborasi kayak sama pelari, terus entrepreneur di sini, terus sama kesehatan. Kemarin juga kita udah sempat ngundang dokter juga untuk ngisi seminar, sedikit sharing session gitu mengenai kesehatan, terus mengenai pola hidup, terus pendidikan juga kita mau running program.
Jadi kolega ini terbuka, nanti barangkali ada teman-teman yang ingin mengadakan acara seperti tadi ya, workshop kayak gitu ya. Workshop kayak gitu kita buka open. Dalam waktu dekat nih, ada program apa nih Teh yang barangkali teman-teman mau tahu? Untuk program terdekat ini sih kita mau fokus di program-program pelatihan sama sharing session aja sih. Itu mengenai kesehatan, pendidikan. Kemarin kan udah kesehatan. Ya, yang hari Minggu ya? Ya, sama lari bareng. Nanti kita mau maju ke soal pendidikan. Terus seminar-seminar kopi sama entrepreneur. Berarti ini tidak menutup kemungkinan nih, saya sekali lagi sampaikan bagi teman-teman komunitas ya. Ya, komunitas. Kemudian ya para expert untuk bikin workshop di sini itu terbuka sekali ya. Terbuka sekali untuk. Bagaimana cara reservasinya Teh? Nanti kita hubungin aja di DM Kolega Coffee, nanti kita arahin ke nomor admin kolega, nanti kita bisa diskusi bareng. Yes, siap. Jadi gampang sekali tinggal DM ke Instagram. Ya, DM ke Instagramnya aja dulu. Baik Teh, selanjutnya saya penasaran mengenai strategi marketing kolega nih Teh, gitu ya. Mungkin di sini ada teman-teman wirausaha ataupun calon-calon entrepreneur nih, gitu ya, yang istilahnya pingin mendengar spill dong, misalnya cerita kolega bisa tetap konsumennya loyal, itu bagaimana caranya? Jadi konsepnya di kita itu prinsipnya di kita menjaga kualitas sama layanan. Betul. Dari kualitas produk kita harus selalu enak, harus selalu bagus. Dari kenyamanan juga kita dari servisnya harus sangat excellent. Yep. Jadi konsumen pun nyaman ada di sini. Selain nyaman, makanan enak ya, apalagi pasti repeat order terus. Jadi kualitas dan pelayanan. Ya, kita selalu mengedepankan kualitas dan pelayanan. Karena kalau dari situ pasti dijamin konsumennya repeat order terus ke sini. Oke, itu berarti dari itu ya. Kalau dari segi ini kan saya sering nih ngelihat cuplikan-cuplikan di Instagram Teh. Itu kan keren-keren ya. Bagaimana sih cara supaya ya sekarang itu kan ya sosial media itu bisa dijadikan alat promosi ya, dan itu gratis dong gitu kan ya. Boleh dong dicerita Teh behind the scene bikin itu kan ada beberapa ya, itunya gimana tuh cara teknis dan segala macamnya. Oh, dari sosmed? Ya. Oh iya. Kalau dari sosmed sih kita ada tim marketingnya. Tim marketingnya pun kita bagi-bagi lagi, ada sosial media, ada branding, ada sales. Jadi nanti dari brief itu bisa dieksekusi sama tim sosial media. Sosial media pun kadang kita konten per berapa hari sekali itu untuk produk-produk sama minuman baru. Terus untuk misalkan lagi summer nih, kita pasti banyakin konten yang minuman-minuman yang seger gitu biar menarik perhatian konsumen juga. Terus misalkan lagi musim dingin, kita banyak konten yang minuman-minuman hangat kayak gitu. Terus makanan-makanan berkuah itu pasti membuka selera. Yap, ya menarik ya. Jadi nih teman-teman, nanti barangkali pingin lihat video estetik dari kolega, tinggal langsung aja ke Instagram. Langsung aja cek Instagram tuh. Terus terang saya tertarik gitu dengan beberapa konsep yang disediakan gitu ya, kayak ada yang ya talent lagi ngobrol kerja, videoin, itu kan keren gitu ya. Baik Teh, selanjutnya saya penasaran lagi mengenai ini Teh. Ini kan kolega itu stafnya banyak nih. Iya, alhamdulillah. Bagaimana cara mengatur ataupun ya bagaimana menyamakan visi dan misi gitu Teh? Oke. Jadi kita itu suka ada program pelatihan karyawan. Pelatihan karyawan tersebut kita kasih knowledge produk, terus bonding karyawan gitu. Jadi bikin kita sama-sama untuk saling support antar divisi. Kan ini ada beberapa divisi ya. Ada divisi service, ada divisi kitchen, sama divisi bar. Kita tanemin mindset bahwa kalau misalkan kita berusaha sama-sama, kita pasti bisa maju sama-sama juga. Makanya dari situ, alhamdulillah kita saling support antar divisi, akhirnya bisa maju bareng-bareng. Baik Teh, harapan dari Teh Nisa nih yang hampir sudah 2 tahun berjalan gitu ya, untuk kolega sendiri nih bagaimana Teh ke depannya?
Ya, harapan untuk kolega sih semoga kedepannya kolega bisa terus berinovasi, berkreasi, dan semoga juga bisa buka outlet di seluruh kota. Amin. Alhamdulillah. Itu sih cita-citanya, semoga aja nggak cuma di Garut aja nih, di luar kota juga semoga kita bisa buka kolega-kolega yang baru. Amin ya. Amin. Baik Teh Nisa, terima kasih saya ucapkan kembali kepada pihak kolega ya. Kang Rizky, Kang Akbar, hatur nuhun pisan. Kita bisa berkolaborasi, bisa sedikitnya berkarya di kolega di sini di Primary English Podcast. Selanjutnya Teh, saya penasaran mengenai tema pendidikan kalau boleh. Ini kan pendidikan itu sebagaimana kita ketahui pasti menjadi istilahnya prioritas setiap orang Teh. Iya, gitu pasti, ya. pasti. Maka pertanyaan saya, bagaimana Teh Nisa memandang pendidikan di Indonesia? Kalau menurut saya pendidikan di Indonesia itu ada kurang di pendidikan karakter. Oke. Karena apa? Saya lihat sih di Indonesia itu masih banyak kasus bullying. Ya, itu artinya apa? Pendidikan karakternya itu masih kurang kurang berbekas ke anak-anak di Indonesia, hingga akhirnya menurunkan kualitas murid-murid. Akhirnya masih banyak kasus-kasus bullying, hingga akhirnya banyak yang pindah-pindah sekolah nih menghindari kasus bullying. Makanya dari situ menurut saya kurangnya pendidikan karakter di murid di Indonesia. Jadi apa yang bisa misalkan disuguhkan ide ataupun solusi dari Teh Nisa? Pendidikan tuh harus bagaimana jadi? Ya, kalau menurut saya sih dicontohkan dari para gurunya dulu. Oke. Dari gurunya dulu, karena pasti murid itu nggak jauh ngikutin guru juga. Dari gurunya dulu, baru dari situ kita bisa ngasih pelajaran-pelajaran soal pendidikan karakter, kayak untuk kejujuran, kedisiplinan, saling menghargai, seperti itu ditanamkan dari sejak kecil. Makanya insya Allah di saat besar nanti bisa mempunyai karakter yang baik. Ya, menarik. Kalau tadi disebutkan guru, ya, saya sering ngobrol dengan rekan mahasiswa gitu ya. Bagaimana jika, ini kita pengandaian aja ya Teh ya, menurut Teh Nisa, bagaimana jika gaji guru itu setara dengan gaji dokter? Kalau menurut saya sih ya harusnya seperti itu ya. Apalagi lihat sekarang gaji-gaji guru ini sangat di bawah UMR. Yep. Sedih banget sih sebenarnya kalau lihat gaji guru sekarang, apalagi yang honorer ya, itu sangat-sangat di bawah UMR. Makan kayaknya sebulan pun kurang cukup lah. Padahal dengan adanya kita sekarang, dengan jabatan-jabatan tingginya pun dulunya pasti yang sangat berjasa itu guru. Makanya menurut saya sih untuk gaji guru ini harusnya lebih besar malah dari dokter, dari direktur-direktur mungkin, yang minimalnya UMR lah menurut saya ya, karena guru itu sangat berjasa bagi bangsa di negara ini. Saya ingin dengar juga pendapat Teteh, seoptimis apa Teh Nisa memandang Indonesia di tahun 2045, Indonesia Emas? Kalau menurut saya sih 2045 itu di masa emas ya, emas di Indonesia, karena salah satunya itu Indonesia pada tahun tersebut tepat di 100 tahun dari kemerdekaan di 1945, mereka dari penjajah. Nah di tahun itu pun menurut saya lagi masa emas-emasnya, karena di tahun 2021 ini lumayan meledak nih angka kelahiran. Makanya di tahun 2045 itu di masa usia produktif mereka. Makanya semoga kita bisa memanfaatkan momen tersebut untuk bisa menciptakan generasi emas di 2045. Harapannya apakah ingin menjadi Indonesia ini banyak atletnya juara di Olimpiade misalkan, atau misalkan lomba sainsnya kita menang terus gitu. Gimana nih harapan untuk
Harapannya sih generasi nanti itu bisa berwawasan luas, terus bisa berpendidikan juga, dari berkarakternya juga harus bagus, agar bisa menjadi kualitas SDM di Indonesia dan bersaing di negara-negara maju lainnya. Iya. Oke ya. Selanjutnya Teh, kita kan Indonesia ini kalau tadi disebutkan di 2040 ini, di 2045 disebutkan Indonesia akan menjadi negara keempat ekonomi terkuat atau kelima lah di dunia. Ya. Maka otomatis kalau udah skalanya dunia ada bahasa yang digunakan Teh. Ya, salah satunya mungkin bahasa Inggris sebagai salah satu komunikasi dengan negara lain. Seberapa penting bahasa Inggris menurut Teh Nisa? Kalau menurut saya sih bahasa Inggris itu penting banget ya, karena bahasa Inggris itu adalah bahasa universal di mana sebagian populasi di dunia ini pasti paham bahasa Inggris. Makanya ketika kita bisa bahasa Inggris nih, kita kemanapun dengan bahasa Inggris pasti ada aja gitu yang paham. Enggak sampai kita bisa susah untuk berkomunikasi di negara manapun. Baik, Teh Nisa, ini mungkin pertanyaan terakhir dari kami gitu ya. Pesan dan kesan sekaligus mungkin closing statement dari Teh Nisa. Silakan. Teman-teman semuanya, pendidikan itu penting. Jadi jangan lupakan pendidikan, karena dengan pendidikan kita bisa maju, negara kita pun bisa maju. Dan pendidikan itu pasti tidak akan ada habisnya. Ya. Semoga kita menjadi generasi yang berwawasan luas, berpendidikan tinggi, dan berkarakter yang baik juga. Dan jangan lupa kalian harus mampir ke Kolega Coffee. Baik, menarik Teh. Jadi teman-teman yang sedang mendengarkan jangan lupa nanti bisa main-main ke Kolega Teh ya. Iya. Untuk yang tadi para expert mau bikin workshop terbuka lebar, boleh banget. Para komunitas aja. Gitu ya juga boleh, silakan open kolaborasi. Jadi saya pun berharap Teh dan berdoa semoga ini kolega tadi bisa bikin kolega-kolega lainnya. Iya. Tidak hanya di titik ini aja, mungkin di Bandung, di Jakarta gitu Teh ya. Terima kasih banyak Teh Nisa ya untuk obrolannya, dan pihak kolega terima kasih banyak kami ucapkan sekali lagi. Semoga tambah lancar gitu ya, sukses segala macamnya. Makasih Teh ya. Terima kasih Primary English udah ngasih kesempatan untuk sharing nih mengenai kolega sama pendidikan di Indonesia. Baik teman-teman, itulah Anissa Zakiah dari Kolega. Terima kasih.